Dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG, maka terbuka peluang karir baru yakni sebagai karyawan dengan gaji yang menjanjikan. Terlebih MBG ini memiliki berbagai posisi yang dapat diisi, mulai dari kepala dapur, ahli gizi, hingga akuntan. Tentunya ini menimbulkan banyak rasa penasaran khususnya mengenai berapa gaji karyawan MBG. Lalu apa saja posisi yang dibutuhkan untuk karyawan MBG ini dan bagaimana pengelolaannya? Apa saja posisi untuk karyawan MBG? Dilansir dari Kumparan yang mengutip buku berjudul Pembangunan Nasional Pasca Reformasi, Nurul yakin, program makan bergizi gratis adalah gebrakan baru oleh pemerintah yang bermula dari rasa prihatin bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam keterbatasan hingga kemiskinan. Program MBG ini menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan memberikan akses yang merata untuk seluruh anak Indonesia dalam pemenuhan gizi yang baik. Program ini dimulai sejak tahun 2025 dan memiliki tujuan untuk mencapai sumber daya yang berkualitas. Tentunya untuk mendukung program ini dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan dibangunnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Saat ini ada total 24.203 SPPG operasional yang ada di Indonesia. Lalu apa saja posisi yang ada di program MBG ini? Ke-1. Kepala Dapur. Kepala Dapur memiliki tanggung jawab sebagai pengawas keseluruhan proses mulai dari persiapan bahan baku, pengolahan makanan, hingga mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Selain itu, Kepala Dapur juga memiliki tugas untuk memastikan standar keamanan pangan dan kualitas gizi dapat terpenuhi. Dengan begitu, makanan yang disajikan benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kedua, ahli gizi. Selain Kepala Dapur, ada juga posisi ahli gizi yang bertugas untuk memastikan menu yang disusun dapat memenuhi nutrisi anak-anak sesuai usia dan kondisi keseharan. Selain itu, keberadaan ahli gizi ini penting untuk menghindari kekurangan gizi dan memastikan variasi makanan memiliki gizi yang seimbang. Ketiga, akuntan. Akuntan memiliki tugas untuk mengelola keuangan, membuat laporan pengeluaran dan pendapatan, serta memastikan dana program dapat sesuai dengan aturan yang ada. Keempat, tenaga pendukung. Terakhir adalah tenaga pendukung, yang bertugas menjalankan tugas operasional, seperti menyiapkan bahan, memasak, mengemas makanan, hingga mengatur pengiriman makanan ke lokasi sekolah. Berapa gaji karyawan MBG? Ke-1. Gaji Kepala Dapur MBG. Sebagai orang yang memimpin dapur MBG, Kepala Dapur MBG dibutuhkan untuk memastikan operasional dapur berjalan dengan lancar. Untuk pekerjaan tersebut, dilansir dari Tirto, ID Kepala Dapur MBG mendapatkan gaji Rp6.400.000 per bulan. Kedua, gaji ahli gizi MBG. Sebagai pihak yang bertugas memastikan pemenuhan gizi di SPPG, ahli gizi MBG memiliki peran yang cukup krusial. Masih dari situs tirto.id, ahli gizi MBG mendapatkan gaji sebesar Rp3.500.000 hingga Rp6 juta per bulan. Ketiga, gaji akuntan MBG. Dilansir dari kompas.com, akuntan MBG mendapatkan gaji Rp5 juta setiap bulannya. Gaji ini diberikan untuk tanggung jawab mereka berkaitan dengan pengelolaan laporan dan dana program. Keempat, gaji tenaga pendukung MBG. Dari website suara.com, diketahui gaji pendukung MBG adalah Rp2 juta per bulan. Tenaga pendukung ini terdiri dari karyawan-karyawan dengan posisi berikut ini. Jurutama masak bertugas memimpin tim memasak dan memberikan jaminan kualitas dan juga kuantitas bahan pangan. Ahli sanitasi, memiliki tugas dalam mengawasi, memelihara, dan juga menerapkan SOP kebersihan. Asisten lapangan bertugas mengawasi pengantaran dan pelaksana terdepan dalam menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal. Relawan dapur, di dalamnya terdapat tim persiapan bahan makanan, tim pengelola bahan makanan, tim pemorsian dan pengemasan, tim distribusi, tim kebersihan dan cuci alat makan, hingga tim keamanan. Apa saja tugas karyawan MBG? 1. Melaksanakan operasional harian. Karyawan MBG memiliki tugas utama berkaitan dengan pengolahan makanan. Ini terdiri dari mempersiapkan bahan baku, mengolahnya, membagikan porsi makanan, hingga pengemasan makanan. Selain itu, makanan ini harus diolah maksimal 4-6 jam sebelum siap untuk dikonsumsi. Makanan juga harus diawasi secara ketat agar dapat terjaga kualitasnya. 2. Pengadaan bahan baku. Agar tim MBG dapat mengolah makanan,
pastinya harus memiliki bahan baku. Ini menjadi tugas penting bagi karyawan MBG, yakni berkaitan dengan pengadaan bahan baku. Setiap bahan baku yang disediakan harus dipastikan memiliki kualitas yang baik dan mampu memenuhi nutrisi secara konsisten. Di sini kepala dapur memiliki tugas membeli bahan-bahan makanan sesuai dengan daftar yang telah disusun sebelumnya. Proses pengadaan ini tidak boleh hanya mengacu kepada harga yang paling murah, namun juga pada kualitasnya yang terbaik. Ini dilihat dari aroma, warna, hingga dari kesegaran makanannya. 3. Distribusi. Tugas yang terakhir adalah berkaitan dengan pendistribusian makanan. Makanan yang telah dikemas di dalam ompreng atau fotray kemudian dapat didistribusikan menggunakan kendaraan box yang tertutup. Di sini petugas yang mengantarkan harus memastikan makanan sampai di tangan penerima yang tepat. Pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Kebijakan tersebut dinilai memunculkan pertanyaan publik terkait rasa keadilan negara, terutama jika dibandingkan dengan nasib guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Isu tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Badan Gizi Nasional, BGN. Dalam forum itu, sejumlah anggota DPR menyoroti kegelisahan masyarakat yang membandingkan pengangkatan cepat PPPK di lingkungan MBG dengan panjangnya antrean guru honorer dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengakuan serupa. Ketentuan pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK sendiri diatur dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai polemik yang berkembang tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan telah menyentuh aspek keadilan sosial. Menurutnya, kebijakan pengangkatan PPPK di lingkungan MBG memicu perbandingan di tengah masyarakat dengan kondisi guru dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status. Yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu, ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi dan akuntan, ujar Edi dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan BGN di Kompleks Parlemen, Jakarta. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa apresiasi terhadap kebijakan tersebut tidak serta-merta menghapus kegelisahan publik yang muncul di lapangan. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes, yang sudah mengantri lama, katanya. Edi menyoroti bahwa perbandingan kesejahteraan menjadi faktor utama yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat, ketika pekerja dalam program baru memperoleh kepastian status dan penghasilan, sementara guru honorer masih menunggu kejelasan. Rasa keadilan publik pun terusik. Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerjaan negara? Kok perlakuannya berbeda? Kan menjadi tidak adil, ujarnya. Ia menegaskan bahwa keresahan tersebut seharusnya dibaca sebagai peringatan bagi pemerintah, bukan sebagai penolakan terhadap program MBG maupun pengangkatan PPPK di dalamnya. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan, kata Edi. Menurutnya, tanpa langkah penyelesaian yang adil dan menyeluruh, kebijakan tersebut berpotensi terus memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.